Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini berjudul Semua Karena Anugerahnya. Nats bacaan kita terambil dari 1 Samuel 3 ayat 9a. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sebelum peristiwa Tuhan berbicara kepada Samuel, diketahui jika Tuhan tidak lagi berfirman kepada bangsa Israel dalam waktu yang cukup lama. Seperti seorang yang melakukan aksi tutup mulut karena hubungan yang sedang tidak baik, demikian Allah menarik firman-Nya dari bangsa Israel. Dalam pasal ini dicatat bahwa Allah berkenan untuk kembali berfirman setelah sekian lama ia diam. Dia memanggil seorang hambanya Samuel untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Cara Tuhan berfirman bukan dengan mengutus malaikatnya atau dengan suara menggelegar dari langit. Dia memanggil Samuel, seorang manusia berdosa yang belum berpengalaman, namun dilayakkan dan dikhususkan olehnya untuk menyampaikan firman-Nya. Salah seorang teolog mengatakan bahwa Tuhan memakai manusia untuk menyampaikan firman-Nya supaya jemaat Tuhan belajar rendah hati dalam mendengarkan Tuhan. Seandainya seorang malaikat yang menyampaikan firman Tuhan, otomatis kita akan mendengarkannya. Tetapi jika seorang manusia menyampaikan firman, kita bisa saja tergoda untuk berkata dalam hati, memangnya siapa sih orang ini? Dia kuliah di mana? Memangnya dia sepintar apa? Cuma mengerti teori dan ngomong doang, pengalaman hidupnya belum seberapa, belum mengerti banyak kesulitan dalam hidup dan pelayanan. Apa saya harus dengar dia? Sebaliknya, Tuhan memakai seorang manusia agar kita berkata dalam hati, wah, dia kan seorang manusia biasa yang berdosa, namun sudah ditebus sama seperti saya. Secara kepintaran mungkin dia di bawah saya, secara pengalaman dia masih kurang. Terpujilah Tuhan karena mau memakai dia yang sederhana dan penuh kelemahan itu. Asalkan firman yang disampaikan benar dan tidak sesat, saya dengan seluruh kerendahan hati akan mendengarkan dia, karena melalui dia Tuhan berfirman kepada saya. Demikian juga orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya harusnya mengatakan, siapakah saya sehingga Tuhan mengizinkan saya memakai otoritasnya untuk berbicara kepada jemaat Tuhan. Banyak dari jemaat yang lebih pandai dari saya, lebih cinta Tuhan dari saya. Banyak dari jemaat yang sudah berpengalaman mengikut Tuhan dan dibentuk Tuhan dalam hidupnya jauh melebihi saya. Mengapa saya? Saya tidak layak, tetapi karena anugerahnya Tuhan sudah memilih saya, maka saya harus berbicara dengan berani. Berani menyatakan apa yang salah, menegur dengan tulus dan penuh kasih untuk mewakili dia berbicara kepada umat yang dikasihinya. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya harus belajar dengan serius agar saya tidak salah menyampaikan, agar apa yang saya sampaikan murni kebenaran, bukan karangan saya. Sehingga yang menyampaikan firman Tuhan tidak menjadikan dirinya sebagai pusat sorotan, menjadi aktor utama yang merasa lebih tahu, lebih pandai, lebih bijak, lebih dipakai, namun sadar jika firman Tuhan yang disampaikannya adalah ditujukan untuk dirinya terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Yang mendengarkan firman Tuhan menjadikan diri sebagai murid yang mau diajar, diingatkan, ditegur, bukan hanya mendengar firman yang sesuai dengan apa yang ingin didengar, sesuai dengan selera, hanya mau pengkhotbah yang diundang, yang populer, menghibur dan menyenangkan saja. Tetapi kurang semangat ketika pengkhotbahnya adalah orang yang sudah dikenal, orangnya kurang keren, atau pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan yang terdengar rumit, tidak praktis dan suka menegur. Jadi saudara, baik kita yang diajar maupun yang belajar, baik kita yang mendengar maupun yang menyampaikan firman Tuhan, marilah kita sama-sama rendah hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita orang-orang berdosa yang diampuni dan dilayakkan. Dan karena belas kasihan Tuhan sajalah Dia mau berfirman kepada kita. Bayangkan saja betapa mengerikannya jika Dia menarik firman-Nya dari kita dan membiarkan kita hidup sesuka hati kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga untuk hari ini.
karena Engkau berfirman lagi kepada kami. Engkau mengajarkan kami lagi hal yang penting, bahwa kami harus melihat diri kami sama-sama di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang seharusnya dihukum, namun kami mendapat belas kasihan Tuhan, kami mendapat anugerah-Mu. Oleh karena itu, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengarkan firman-Mu, kami harus sadar diri Tuhan, bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan masih mau berfirman kepada kami, menyampaikan kebenaran-Mu, kadang masih menegur kami, mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, taat kepada firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.